Kalaupun dia saya suruh nunggu sampai ada tahunan atau 2-3 tahun umur dia cukup, saya siap. Soalnya ini anak saya demen, suka banget sama Adul, sama bule, nggak bisa dipisahin. Abdulnya masih suka sama bule. Walaupun keadaan bule hamil kayak gini. Bukan anak Abdul. Iya. Masih suka. Kedua, toh tidak, katanya emang kata bapaknya dia anak yatim. Pikir saya ke depan ini Adul ini biar menjadi berkah lah dalam rumah tangganya nanti. Soalnya sebaik-baiknya di dalam rumah itu kan ada anak yatim. Makanya saya mau ke depan ini mau kejadian bagaimana emang harus jadi mantu saya ini gitu. Oh, jadi bule ini sering nginep di rumah Abdul? Baru sekali. Sehari aja. Oh, baru 1 hari. Disuruh sama bapaknya. Disuruh sama bapaknya bule? Pak Mus ya. Oh, terus? Supaya kata dia lebih mengenal keluarga saya gitu, akrab gitu. Oh, disuruh nginep? Iya. Marah dia. Siapanya yang marah? Pak Mus, kenapa diantarin pulang? Kan kata saya, Pak Mus, maksud saya bukan ini, karena saya nyuruh 3 hari, kenapa sehari suruh pulang pada saat itu? Kan belum ada pernikahan, kenapa? Iya. Makanya ya bule, benar kan? Iya. Sama bapaknya sendiri juga. Oh, taunya pacarannya sama Abdul, jadi menulis bertanggung Abdul jawabnya sama Abdul. terus. Nah, terus pas tahu hamil gimana Abdul? Pas tahu hamil, saya tahu dia hamil tuh dari bapaknya dia. Bapak Mus cerita. Dari bapaknya dia? Cerita. Oh, terus? Akan ditelepon, saya ditelepon Bu. Ditelepon. Pas maghrib. Abdul, kamu sama mamanya ke rumah gitu, ke rumah yang Cikarang itu. Iya, yang di Terus saya pasar. datang, dijelasin gitu gini. Ya Allah, saya kaget gitu ya. Ya Allah, kenapa sih boleh kok nggak ngomong? Kagetnya begini Bu ya, mohon maaf. Saya ini sampai sebetulnya shock betul ya. Adul itu sebetulnya kan baru balik muda, sama sekali belum pernah pacaran sama siapapun, belum pernah. Iya. Begitu bapaknya datang itu waktu ke pasar, bapaknya ke saya, ada urusan apa ya Pak? Ngurusin anak-anak katanya. Saya kaget. Ya ntar kalau ada ke rumah ya. Oh, jadi pacarnya? Lagi dagang. Oh, lagi dagang. Pacarnya baru sekali? Iya baru pacaran sekali ini apa Pacaran boleh? emang. Belum pernah pacaran sama sekali. Dia mah bukan Opi di rumah manggul yang bapaknya bantuin dagang, udah pulang. Belum pernah kemana-mana, makanya saya juga kaget Bu. Dia kejadian begini saya kaget. Soalnya dia kalau tidur dia masih sama mamanya aja setiap hari juga. Sampai sekarang, nah pelantaran kemarin mau nikah itu saya bikin, kan rumah saya memang nggak gubuk kecil, saya bikin sekat gitu buat dia mau nikah tanggal 1 tanggal 1 itu. tanggal 1 Saya kaget, saya shock. Sampai sekarang aja saya sudah hampir sebulan itu nggak dagang, mikirin dianya gini Bu. Takutnya permasalahan ini berkepanjangan. Iya, saya kagak mau anak saya ini masuk penjara. Nah, saya sebagai kepala rumah tangga mau bertanggung jawab segala-galanya, baik itu keadaan si bule mau bagaimana, emang dia calon mantu saya, anak saya pasti akan saya sayangi seperti anak saya sendiri gitu Bu. Oke, jadi posisinya Bapak ini kan tahu bahwa
yang di kandungan bule itu kan bukan anak dari Abdul. Abdul gitu. Itu pihak dari keluarga gimana? Kalau saya sih Di luar dari Keluarga saya. ranah hukum ya Pak, kita kan Iya. juga nggak ada melaporkan ke ranah hukum karena pelaku yang melakukan juga di awal kan bukan Abdul gitu, tapi siapa namanya? Madun sama? Hah? Adit. Ya. Nah itu pihak dari keluarga gimana? Sudah bicarakan apa belum? ya saya sebagai kepala rumah tangga udah bicara ya sama anak Bapaknya saya, aja, sama yang kakak-kakak keluarga semua. saya belum, Kak. Ya sepakat Yang sih. cincin saya, mama Saya gitu. Belum. emang udah berjanji sama bapaknya bule juga. Walaupun ke depan ini tuh saya siap menunggu. Emang anak saya yang suka, saya tanya berkali-kali kan. Aduh suka sama bule. Iya Pak, bener. Makanya saya terima walaupun keadaan bagaimana juga ke depannya. Kalau memang dia jodoh buat anak saya ya saya siap. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga mau jelasin Pak. Ini kan usia bule 14 Iya. tahun. 14 tahun nggak boleh Pak dinikahin. Itu melanggar hukum Pak. Nah itu saya yang saya kemarin begitu waktu saya nonton kaget saya. Emang anak di bawah umur Nggak boleh Pak. nggak boleh. Iya. Jadi kan saya bilang, saya bagaimana Ibu Nopi, kalau toh memang diizinin dia nikah di keluarga saya, di rumah saya siap. Kalaupun dia saya suruh nunggu sampai ada tahunan atau 2-3 tahun umur dia cukup, saya siap. Soalnya ini anak saya demen, suka banget sama Adul, sama bule, nggak bisa dipisahin. Abdulnya masih suka sama bule. Walaupun keadaan bule hamil kayak gini. Bukan anak Abdul. Iya. Masih suka. Oke. Nah, untuk pihak dari keluarga kan terakhir ya Pak, terakhir komunikasi kan ini kan mau lahiran bulan Januari Pak. Nah, keluarganya sih memutuskan untuk menyerahkan anaknya ke yayasan kami Pak. Gitu. Kenapa? Karena keluarga nggak mampu untuk merawat anak dari bule ini, karena bule masih usia di bawah umur juga. Dia juga punya adiknya yang umur berapa? Bule? 5 tahun ya? 5 tahun aja tidak bersekolah, tapi alhamdulillah udah kita sekolahin gitu. Jadi pihak dari keluarga tidak bisa menambah apa ya namanya, bukan beban juga ya, namanya anak kan nggak boleh dibilang beban ya Pak. Iya. Tapi lebih kayak biaya yang cukup besar untuk seorang bayi gitu. Dan daripada bayinya kenapa-napa gitu ya, makanya pihak dari keluarga mutusin ya sudah diserahkan aja ke yayasan kami gitu. Nah bule ini juga aku tanya, bule gimana bayinya? Bule mau gimana katanya? Bule mau gimana bayinya? Iya kan cuma yang dititipin ke ya ke yayasan gitu. Karena bule pun merasa tidak sanggup untuk merawat bayi ya, secara umur juga belum bisa. Nah jujur Pak, di sini saya sih hanya mau menjelaskan untuk kedepannya juga Abdul ya tidak boleh melakukan hal yang tidak semestinya, apalagi dengan anak di bawah umur. Mungkin yang kemarin adalah pembelajaran dan keluarga juga harus lebih waspada ya Bapak Ibu ya, untuk lebih melihat anaknya ini bergaul seperti apa, melakukan apa dan lain-lain. Saya tahu sih Bu, Pak, namanya anak tidak mungkin diawasi 24 jam, tapi setidaknya kita harus mengarahkan ini loh efek sampingnya kalau kamu nanti melakukan hal yang tidak semestinya. Apalagi Abdul, kalau misalnya
kamu melakukan ini dan keluarganya mau ke jalur hukum supaya kamu bisa kena. Kenapa aku bilang kena? Karena ini adalah anak di bawah anak di bawah umur, karena anak di bawah umur ini dilindungi oleh negara dan pemerintah. Sedangkan Abdul sudah memiliki KTP, ya, jadi sudah bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi mentalnya Bule ya Pak, jujur ini saya juga harus ngomong Bapak Ibu, saya pun kan belum ngecek Pak Bu, karena kita fokus terhadap yang di kandungannya gitu. Kalau kita bawa ke rumah sakit jiwa, itu kita belum bisa mengobati mentalnya. Soalnya kemarin pada saat ngobrol sama saya, itu dia tuh masih nyeret ya Pak ngomongnya, karena efek dari obat-obat ya Bule ya. Gak apa-apa ngomong dari obat-obat ya, efek dari obat-obat, terus dia suka mungkin minum-minuman gitu, atau mungkin mentalnya sudah terganggu karena faktor lingkungan ya Pak, karena lingkungannya kan seperti itu gitu. Tapi saya melihat sih emang ada sesuatu yang mungkin nggak sehat Pak dibandingin yang lainnya gitu. Itu harus keluarga bicarakan juga ya, jangan sampai nanti ke depannya menjadi suatu masalah yang tadinya tidak masalah nanti dibikin masalah gitu ya. Dan saya sekali lagi sih keputusan ada di keluarga, tapi kalau menurut saya kita mengikuti dengan undang-undang yang tidak boleh menikahkan ya tidak boleh menikahkan gitu. Soalnya ini anak percis banget kayak anak saya, makanya saya begitu melihat dia, ke satu sayang banget saya udah ya, kedua toh tidak, katanya emang kata bapaknya dia anak yatim, pikir saya ke depan ini Abdul ini biar menjadi berkah lah dalam rumah tangganya nanti. Soalnya sebaik-baiknya di dalam rumah itu kan ada anak yatim. Makanya saya mau ke depan ini mau kejadian bagaimana emang harus jadi mantu saya ini gitu. Ya, kalau untuk urusan jadi mantu bapak atau menjadi istrinya Abdul itu kan hak dari keluarga. Tapi kalau saya ini kan mengikuti regulasi aja Pak. Nama regulasi anak tidak boleh dinikahkan di bawah umur ya. Ketentuannya seperti itu. Kita tidak boleh merubah. Tapi kalau mau mungkin seperti kayak dinikahkan siri atau apa, saya nggak tahu tuh Pak untuk SOP-nya ya Mbak. Kembali lagi ke keluarga seperti itu ya. Kalau mungkin nikah yang katanya siri atau di bawah tangan itu saya tidak memahami. Saya cuma tahunya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku aja seperti itu. Kalau mau saya amati emang kalau di kampung-kampung begitu Bu, kebanyakan itu minimal ya anak di bawah umur itu banyak yang pada kawin. Kalau di daerah-daerah saya yang 15, cuman kawinnya itu kadang-kadang nggak nyampe ke kantor agama, paling di bawah tangan itu kebanyakan. Tapi apapun itu sebenarnya risiko terbesar adalah di perempuan Pak. Karena betul. Kalau namanya nikah siri itu ada apa-apa sama perempuannya, itu pihak laki-laki tidak berhak bertanggung jawab. Contoh misalnya nikah di bawah siri, Bule ini punya anak ya kan, Abdul itu tidak wajib menafkahi si anaknya Bule ini. Nah yang kasihan nih Bulenya karena dia membawa anak. Jadi suatu hal yang tidak ketentuan dengan undang-undang itu pasti akan ada resikonya. Seperti itu. Jadi yang dirugikan Bule dan juga keluarga. Itu harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Harus dibicarakan baik-baik. Saya juga sebenarnya mau ketemu sama keluarganya Bule, mau bicarakan ini, mau seperti apa baiknya. Tapi kan bapaknya juga bekerja ya, bapaknya mulung ya katanya. Jadi nggak bisa mendadak, kalau bisa pun harus disesuaikan jamnya, waktunya, mau kapan atau di mana, baru kita bicarakan baik-baik gitu. Abdul selama pacaran, ini jawab jujur, tidak boleh bohong, melakukan berapa kali sama Bule? 1 kali. 1 kali? Betul nggak Bule? 1 kali? Iya. Oh, oke. Aku baru tahu nih kalau yang ini, soalnya selama ini kan Bule kan juga banyak nutupinnya ya, banyak nggak jujurnya, sampai akhirnya kemarin siapa temennya namanya Angel ya? Iya.
Angel ngasih tahu ke kita nih Bu, kita baru tahu oh ternyata gitu, saya kaget juga. Jadi pas dikasih tahu sama si Angel, baru saya nanya sama Bule, barulah di situ dia terbuka Pak. Tadinya dia menutupi, makanya saya bilang nih, apakah mungkin secara mentalnya Bule ini sehat atau enggak, kita belum tahu persis Pak, ini Bule ini seperti apa gitu. Karena ya sekali lagi kita bawa ke rumah sakit pun nanti yang diobatin pasti yang di kandungannya bukan mentalnya, jadi sama aja di sini juga kan diobatin gitu, dijaga kandungannya. Nah kalau pihak dari ibu gimana nih Bu? Pihak dari saya. Kan tadi bapak udah bicara kalau bapak sebenarnya ya terima aja kondisi Bule seperti apa. Kalau dari ibu gimana? Saya sih ya terserah Abdul gitu, kalau emang dia suka gitu nggak apa-apa nanti menuju ke pernikahan, tapi saya belum ngomong sih sama keluarga saya. Kalau keluarga bapak terima semua Pak? Kalau keluarga saya sih terima semua, mau keadaan bagaimanapun Bule emang harus jadi mantu saya, karena saya kan saya berkali-kali tadi ngomong Abdul ini kalau malam selalu saya tanya, Abdul suka sama Bule? Iya Pak, benar ya udah. Mudah-mudahan aja di jodohnya Abdul, kata saya. Yang penting nyari duitnya biar giat. Terus? Kata dia, iya Pak. Selama diajak ke sini kan sama itu saya selalu pikiran mulu mau kemari, emang belum pernah kemana-mana, saya di kampung aja. Saya jadi ini bagaimana ke depannya ini, takutnya ini yang saya yang saya ini tuh Bu, takutnya permasalahan ini melejit ke yang namanya pasti di kepolisian udah pasti kena ini. Kena. Karena turut serta Pak. Iya. Kan melakukan juga kan walaupun cuma 1 kali gitu. Nah, Abdul penghasilan berapa dulu sehari? Sekarang 60 lah kalau lagi rame. Kadang dapat 80, kadang dapat 100.000. 80-100 ribu. Ya. Kalau sepi? Kalau sepi kadang 20 kan 30. 20 kadang 30. Bantu-bantu buat orang tua ya. Everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. Emang Abdul anak berapa? Ya, nomor 4. Nomor 4 bungsu dia. Oh bungsu. Bontot. Bontot ya. Abdul, nyesel nggak? Nyesel ya. Dilakukan lagi nggak nanti? Enggak. Nanti kalau Bule udah lahiran ya, kan menikahkan mau siri mau sah. Keadaan hamil kan nggak boleh Pak di agama ya Pak. Betul ya? Betul. Jadi makanya kemarin juga kan keluarga ngeburu-buruin kita. Nah, saya sampai bingung kok kenapa sih diburu-buruin gitu. Ini kan nikah, kenapa sih diburu-buruin? Buru-burunya karena Itu yang saya khawatirin itu Bu. Iya. Ini bukan boleh ya. Enggak, iya saya juga dihubungin sama keluarga dari sana kan juga minta diburu-buruin, terserah mau nikah di yayasan, terserah mau nikah di mana katanya gitu kan. Nah kita nggak bisa namanya pernikahan ngeburu-buruin orang hamil, emang boleh di Islam dinikahkan? Kan tidak boleh ketentuannya gitu. Jadi nggak perlu buru-buru juga, sudah terjadi ya kita harus melihat penyelesaiannya gitu. Jujur sebenarnya kita lagi cari pelaku yang bernama siapa, Madun dan juga Adit ya, sama Yogi ya. Nah kita lagi nyari beberapa orang itu yang sudah tidak tinggal di daerah sana. Itu anak di bawah umur juga nih Pak masalahnya, sama-sama anak di bawah umur ya. Hah? Ya. Anak di bawah umur kan itu di bawah 17 tahun semua ya? Nggak tahu dong umurnya. Umurnya nggak tahu. Nggak tahu. Di Bandung tapi apa Tasik? Nggak tahu saya orang mana dia. Nomor handphonenya nggak ada? Nggak ada. Tanggal berapa lahir? Ini HPL-nya? HPL-nya Januari tanggal berapa nih? Januari akhir. Gitu. Dan ini direncanakan ini sesar ya Pak. Karena kenapa saya bilang sesar? Karena kan ini pinggulnya masih kecil, ya kan? Terus anak di bawah umur nih Pak, mayoritas anak di bawah umur semua sesar Pak, nggak bisa dia normal gitu. Nah ini kesulitannya juga, ini si Bule ini ternyata tidak punya identitas diri, itu yang kita pusingin dari kemarin ya. Boro-boro kartu kesehatan untuk
akte kelahiran aja dia nggak punya. Ini yang kita bingungin dari kemarin sampai minta tolong sama keluarga untuk urus, tapi sampai sekarang belum diurus juga gitu. Ya kalau untuk masalah biaya melahirkan sih sebenarnya insya Allah nggak ada masalah, kita yang akan handle gitu. Tapi yang permasalahan adalah datanya, aktenya, kartu keluarganya itu nggak ada bule ini. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me, just breathe on me, and don't cover me, babe.